Masyarakat agraris tataran Sunda di Garut memiliki keterikatan sangat erat dengan hewan ternak domba. Inilah cerita tentang kedekatan antara masyarakat Garut dan domba. Domba menjadi hewan primadona dan komoditas ternak utama kawasan Priangan Timur sejak ratusan tahun lalu. Selain terkenal dengan masifnya produksi dodol, Garut dikenal dengan komoditas hewan ternak domba. Bahkan domba Garut termasyur sampai ke berbagai daerah lain di Indonesia. Masyarakat Garut yang mayoritas berprofesi petani memelihara domba sebagai hewan ternak sejak awal abad ke-19. Kondisi geografis yang berada di dataran tinggi dan dikelilingi pegunungan membuat Garut menjadi tempat strategis bagi habitat domba. Hingga kini, hewan yang memiliki nama latin Ovis aries ini terus dikembangbiakan dan berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang bermukim di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, menarik sekali ya di sini. Masyarakat agraris tentu saja tidak hanya lekat dengan sistem pertanian atau misalnya tumbuh-tumbuhan yang terkait dengan pertanian. Ketika kita berbicara masalah agraris tentu saja akan terkait juga dengan flora, fauna, salah satu diantaranya adalah domba. Domba Garut itu memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakter yang berbeda dengan domba-domba daerah. Saya pikir dalam kebudayaan agraris masyarakat Sunda memang lekat sekali ya dengan binatang seperti itu. Salah satu diantaranya adalah domba tadi. Ketika masyarakat petani atau yang berprofesi petani itu melakukan proses seperti proses berkebun atau bersawah, bukan hanya melakukan proses pertanian tapi juga mereka seringnya memelihara hewan seperti domba, kemudian juga ayam atau misalnya unggas lainnya seperti itu. Nah, itu bentuk keterikatan antara masyarakat Sunda sebagai masyarakat agraris dengan flora dan faunanya seperti itu. Kulit domba Garut dapat dimanfaatkan menjadi berbagai kerajinan tangan seperti aksesori dan pakaian. Kawasan Sukaregang yang berada di kota Garut misalnya, merupakan sentra penjualan kerajinan hasil olahan kulit hewan termasuk kulit domba Garut. Kerajinan berbahan dasar kulit berkualitas standar hingga premium dapat ditemui di kawasan ini. Segala jenis olahan kulit hewan dapat dijumpai di sini. Pada umumnya, kulit domba diolah untuk dijadikan bahan jaket kulit. Kulit domba baik dijadikan bahan jaket karena memiliki tekstur yang lembut dan berpori-pori kecil. Berbeda dengan kulit sapi ataupun kambing yang lebih banyak diolah menjadi sepatu, dompet, atau aksesori lain. Kalau kulit domba itu sebenarnya pori-porinya yang lebih kecil ya. Jadi nggak kelihatan sih, kemudian bahannya lebih lembut. Nah, kemudian untuk sapi sendiri rata-rata ketebalan kulitnya lebih besar. Kemudian bahannya juga kalau untuk bahan jaket itu agak kurang bagus. Nah, kalau domba itu kambing itu pori-porinya gede. Jadi kelihatan gitu bintik-bintiknya di dalam kulitnya itu kelihatan sih. Gitu. Jaket misalnya itu lebih bagus pakai kulit domba karena itu lebih tipis, lebih bagus, lebih lembut. Nah, kalau untuk
sepatu, tas itu bagusnya pakai kulit sapi. Kalau untuk kulit kambing itu bagusnya untuk alas biasanya. Itu alas. Kalau itu soalnya lebih keras dibanding domba itu sendiri gitu. Tak jauh dari lokasi penjualan hasil olahan kulit, di Sukaregang juga terdapat sejumlah pabrik tempat pengolahan bahan dasar kulit. Di pabrik-pabrik inilah kulit domba diolah menjadi bahan kerajinan dan pakaian. Dimulai dengan pencukuran bulu domba yang terdapat pada kulit. Proses netralisasi warna yang biasanya dilakukan seharian penuh. Pengeringan kulit dengan cara dianginkan tanpa terkena sinar matahari. Pewarnaan kulit sesuai dengan pesanan. Lalu pengukuran ketebalan serta luas kulit. Dan kemasan kulit ini siap didistribusikan kepada pemesan yang kebanyakan perajin kulit untuk diolah menjadi kerajinan ataupun pakaian. Kualitas bahan dasar menjadi nilai jual kulit domba Garut. Perbedaan mendasar kulit domba dengan kulit kambing ialah tekstur yang lebih halus sehingga nyaman jika digunakan sebagai jaket. Kalau dari zaman dulu ya, Garut itu terkenal dengan jaket kulitnya. Saya pernah membandingin itu antara kulit yang lain di luar Garut, itu kualitas kulit jaket kulit Garut itu di Indonesia itu paling nomor 1 sih, karena beda cara pengolahan kayaknya. Itu makanya jaket kulit Garut itu terkenal sekali gitu kan. Harga hasil olahan kulit domba relatif lebih tinggi dibanding harga hasil olahan kulit sapi. Selain karena teksturnya yang lebih lembut, ketersediaan kulit domba yang lebih sedikit dibanding kulit sapi mempengaruhi nilai jual produk hasil olahan. Harga sebuah jaket kulit domba Garut berkisar 3 hingga 700 ribu rupiah. Bahkan untuk kategori produk premium, harganya bisa di atas 1 juta rupiah. Selain mengolah daging dan kulitnya, masyarakat Garut terbiasa memanfaatkan kondisi fisik domba untuk adu ketangkasan. Tak sedikit penggemar dan peternak domba di Garut memelihara domba khusus untuk adu ketangkasan dengan domba lain. Para peternak tersebut membuat padepokan sebagai identitas mereka dalam mengembangbiakan domba berkualitas yang akan diadu. Hingga kini, sekitar 500 padepokan domba Garut tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Garut. Salah satunya adalah Padepokan Reksa Budaya, atau yang berarti penjaga atau pelestari budaya. Padepokan ini memelihara sekitar 10 ekor domba Garut khusus untuk adu ketangkasan.
Pemilik padepokan tersebut menganggap kecintaan pada domba khas Priangan Timur ini menjadi identitas masyarakat Garut, sehingga memutuskan turut mengembangbiakan pejantan domba Garut yang dilombakan pada kontes ketangkasan domba di Garut. Kalau domba Garut itu bedanya identik, dinamakan domba Garut identik dengan domba kontes, itu kebanyakan. Kalau yang disebut domba Garut, padahal sebenarnya domba yang di pasaran juga banyak, domba Garut. Tapi lebih identik dengan domba kontes itu kalau yang di Garut. Jadi kalau domba kontes mayoritas bobotnya, kemudian tampannya juga bobotnya lebih besar, ketampanannya lebih cakep gitu, seperti itu. Setiap padepokan memiliki seorang joki domba yang bertugas merawat domba sekaligus menjadi penanggung jawab ketika domba dari sebuah padepokan mengikuti kontes ketangkasan. Ujang, pria asli Garut berusia 39 tahun ini misalnya, mendedikasikan hampir seumur hidupnya untuk merawat domba. Lahir dari keluarga peternak domba, sejak kecil Ujang sudah bercengkrama dengan domba dan diajari cara merawat hewan itu dengan baik oleh ayahnya. Kesehariannya tak jauh dari kandang domba, mulai mencari rumput sebagai pakan domba, membersihkan kandang, memandikan domba, hingga melatih domba agar menjadi petarung yang tangguh dalam kontes ketangkasan. Kalau ngebangun ikatan sama domba yang kita pelihara, rutinitas dari kasih makan, dari perawatan mandi, terus ngelus, kan gitu gimana ya. Jadi kita harus pakai rasa hati lah. Rasa sayangnya itu pakai hati, merawatnya pakai hati. Pakai rasa iya sayang. Jadi kalau ngasih makan, terutama masih makan apa yang rumput yang mau dicari. Oh misalkan kadang-kadang gini, 5 domba 5 karakter, nggak semua domba itu sama. Ada misalkan dari rumput, ini rumputnya warna ini rumput jenis ini yang maunya gitu. Jadi kita sambil ngambil rumput juga, oh ini mah buat ini buat si ini gitu, namanya ini. Jadi ngambilnya itu nggak sembarangan ngambil gitu, itu dari rumputnya juga. Terus kalau dari misalnya perawatan sehari-hari mah ngeluarin gitu. Ngeluarin, ngejemur. Sambil ngejemur juga, kalau saya nggak cuma dijemur aja, kadang dipegang, dielus, diurut lah, kayak dipijit-pijit gitu, seperti gitu. Itu cara membangun dekatnya sama hewan yang kita pelihara, kedekatannya itu. Masyarakat Garut, khususnya penggemar domba, akrab dengan istilah catur rangga. Inilah istilah dalam bahasa Sunda yang digunakan untuk memilih domba berkualitas unggul yang bakal diikutkan dalam kontes ketangkasan. Catur rangga yang dimaksud meliputi jejak keturunan, postur tubuh, serta anatomi domba dari mata, bulu, kepala, kaki, hingga tentu saja bentuk tanduk. Yang akan mengikuti kontes ketangkasan adalah domba dewasa, yang biasanya ditandai dengan domba yang telah melepas gigi susu dan memiliki gigi dewasa secara utuh. Domba berusia di atas 2 tahun biasanya sudah mengikuti kontes yang digelar di Garut. Domba-domba inilah yang nantinya akan mewakili setiap padepokan yang ada di Garut untuk beradu ketangkasan dalam sebuah arena berhadapan dengan domba Garut dari padepokan lain.
Kontes ketangkasan domba Garut sudah dikenal sejak awal abad ke-19. Bermula dari anak-anak yang menggembala domba, lalu mengadu domba mereka untuk mengisi waktu luang. Namun aktivitas tersebut menarik perhatian orang dewasa yang kemudian mengembangkan kegiatan adu domba itu menjadi acara hiburan rakyat. Awalnya, kontes ketangkasan domba disebut oleh masyarakat Garut sebagai adu domba. Nama tersebut jelas menuai kontroversi, seolah mengeksploitasi domba dan mengandung kekerasan terhadap hewan. Pada awalnya adalah domba yang bertanding itu dinyatakan kalah hingga mati seperti itu. Oleh karena itu dalam istilah Sunda ada tepi kapaehna. Jadi kalau sudah mati domba tersebut maka itu dinyatakan kalah. Pada perkembangannya kegiatan-kegiatan seperti itu karena dianggap lebih negatif maka ada proses perubahan-perubahan. Tidak lagi merupakan adu domba. Pada tahun 1870 itu para penggemar domba melakukan suatu pertemuan dan terhimpunlah suatu perkumpulan para penggemar domba. Maka di situ dicetuskan bukan lagi menggunakan istilah adu domba melainkan lomba ketangkasan domba. Kemudian 10 tahun berikutnya ternyata ada perubahan nama lagi. Ini bagi saya merupakan sesuatu yang sangat unik dan sangat baik terkait dengan konsep budaya. Kini, seni ketangkasan domba dikenal sebagai ajang unjuk domba antar padepokan. Para penggemar domba mengecam praktik judi dalam kontes ketangkasan domba. Kategori ketangkasan domba dibagi 3 kelas. Kelas A untuk domba yang memiliki berat badan di atas 75 kg. Kelas B untuk domba yang memiliki berat badan 65 sampai 74 kg. Dan kelas C diperuntukkan bagi kelas pemula atau domba yang memiliki berat badan di bawah 65 kg. Setiap domba yang bertanding memiliki bobot yang sama. Setiap pertandingan maksimal terdiri atas 20 kali pukulan. Kemudian para juri dan wasit akan mengakumulasi poin yang bersumber dari teknik pukulan, teknik pamindangan atau ancang-ancang domba sebelum beradu, kesehatan domba, serta anatomi dan postur tubuh. Sudah 15 sambut adu itu kan piara udah sambut adu, baru 5 itu juri baru menilai. Karena kan ada seninya, dilihat dulu seninya kan sampai 15. Wah ini bagus nih dombanya. Wah ini midangnya bagus nih, mundurnya. Wah bawa adeg-adegnya kan, bawa tanduknya bagus, itu kan ditilai kesehatannya nanti. Udah ada, cuman kalau kesehatan kalau masuk semuanya udah diperiksa kesehatan, diperiksa dan ditilai kesehatannya pas masuk. Nanti untuk menentukan pukulan, keberanian dan adeg. Pemenang tidak ditentukan oleh domba yang berhasil menumbangkan lawannya. Pemenang kontes adalah domba yang mampu melewati 20 pukulan serta memiliki teknik menanduk yang baik dan kondisi kesehatan yang prima. Nilai jual domba pemenang kontes juga akan melejit. Hal itulah yang dicari penggemar domba, selain kebanggaan jika memenangkan kontes ketangkasan. Poin utama dalam sebuah kontes ketangkasan domba ialah keseimbangan, kesetaraan, dan ajang menjalin persaudaraan. Seni ketangkasan domba tidak mencari domba siapa yang paling kuat, namun domba yang mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan keadaanlah yang akan lahir sebagai juara kontes seni ketangkasan domba. Juga yang terpenting di sana adalah silaturahminya sehingga dengan mempunyai PDP, banyak ketemu dengan PDP lain itu silaturahmi lebih terjalin juga menarik, memotivasi masyarakat biar senang beternak domba. Di domba itu ada nilai lebihnya, seni domba itu mendekatkan tali persaudaraan.
kadang dari kita nggak kenal, udah kenal jadi saudara. Itu nilai lebihnya dari seni ketangkasan domba. Saya khususnya kepada para peternak atau masyarakat yang di Indonesia atau berada di Garut, yuk kita lestarikan domba Garut yang dimana ini adalah titipan dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Domba Garut, domba Indonesia, domba Indonesia, domba Garut.